Dipecat ID, beginilah tanggapan Dokter Terawan. Menitikan air mata, seorang terawan yang begitu baik, yang begitu menolong, diperlakukan seperti itu. Dan dia kan seorang sosok yang besar itu ya. Kalau menurut saya, itu terawan itu aset bangsa yang tidak ada duanya. Dengan pemikirannya, dengan keahliannya, dia dihormati di luar negeri, tapi dikebiri di negeri sendiri. Itu yang terjadi. Dari Satgas lawan COVID-19 DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan Dr. Terawan dari ID ya. Dan kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini, dan tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik. Ingin agar ada solusi terbaik, yang jangan sampai ada pemecatan, dan apapun ini sudah ada masih dicari solusi terbaik sehingga Pak Terawan tetap bisa berpraktik untuk membantu melayani masyarakat. Para ID dan Dr. Terawan ya, itu kan saya kenal baik. Saya juga pernah di DSA itu ya, ada dua kali dokter yang menurut saya itu punya prestasi kan. Maksudnya masalahnya apa? Masa nggak bisa dijembatani, nggak bisa ketemu ya? Kan bisa dibicarakan apa yang jadi soal, apa yang jadi masalah gitu ya. Profesor Dokter Terawan. Beliau juga seorang Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, saudara. Dan beliau dipecat dari keanggotaan ID. Dan buat saya ini adalah tindakan yang sangat memalukan, saudara. Sangat memalukan. Bukan buat Dokter Terawan ya. Karena Profesor Terawan itu prestasinya sangat jelas, ya kan. Apapun yang mau dikatakan, DSA-nya telah menolong begitu banyak orang. Kalau bukan karena Dokter Terawan, saya masih mati setengah badan. Pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia cukup menghebohkan publik. Tapi meski dipecat, mantan Menteri Kesehatan tersebut tidak menampakkan rasa kecewanya. Dan seperti yang dikatakan oleh tenaga ahli Menkes era Terawan, Andi, ahli cuci otak itu tetap merasa bangga sempat menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, meskipun telah dinyatakan dipecat sebagai anggota. Menurut Terawan, IDI seperti rumah kedua dan tempatnya bernaung. Sampai hari ini ya saya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di sana di ID, kata Terawan, seperti dituturkan Andi pada Senin 28 Maret 2022. Andi mengungkapkan Terawan pun menghimbau seluruh pihak untuk menahan diri. Menurut Andi, Terawan berkeinginan agar kejadian ini tidak menjadi polemik berkepanjangan lantaran masih menghadapi pandemi COVID-19. Pak Terawan menghimbau teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik. Karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kasihan masyarakat dan saudara sejawat yang di daerah, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain itu ikut terganggu, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Ikatan Dokter Indonesia atau IDI merekomendasikan pemberhentian Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Rekom tersebut dibacakan dalam muktamar ketiga 1 IDI di Banda Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Pemberhentian Terawan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Terdapat 5 pandangan yang mendasari rekomendasi KMEK IDI. Yang pertama, Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK pada tanggal 12 Februari 2018 sampai hari ini. Yang kedua, dia melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin tersebut selesai. Keberadaan vaksin Nusantara memang menjadi perdebatan dan polemik karena ketidakjelasannya. Yang ketiga, Terawan bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia atau PDSRKI, yang mana badan tersebut dibentuk tanpa lewat prosedur sesuai dengan tata laksana dan organisasi atau Ortala IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI. Yang keempat, dia menerbitkan surat edaran atau SE pada 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri acara PBID. Yang kelima, Terawan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari ID Cabang Jakarta Pusat ke ID Cabang Jakarta Barat yang salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisi pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan atau terkena sanksi ID. Dan inilah sosok Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT yang diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di tengah polemik pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto. Dr. Adib Humaydi ditetapkan sebagai Ketua Umum IDI dalam Muktamar IDI ke-13 di Banda Aceh, tempat yang sama saat keputusan pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI diumumkan. Sebelumnya, Adib Humaydi terpilih menjadi Presiden-elek pada Muktamar IDI di Samarinda pada tahun 2018 lalu, sehingga kini secara otomatis dikukuhkan sebagai Ketua IDI 2022 sampai 2025.
Muktamar ID ke-13 2022 di Banda Aceh juga menetapkan Dr. Slamet Budiarto sebagai Presiden elek ID yang nantinya akan otomatis menjadi Ketua Umum ID untuk periode selanjutnya. Lalu siapa sebenarnya Dr. Adib Kumaydi? Adib Kumaydi menjadi Ketua Umum ID periode 2022 sampai 2025 menggantikan Dr. Daeng Muhammad Fakih. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Adib Kumaydi menyelesaikan pendidikan dokter dari Universitas Erlangga pada tahun 1999. Setelah itu ia menempuh pendidikan spesialis ortopedi dan traumatologi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2011. Selain menjadi dokter, Adib pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 3 FKK UMJ. Dan dikutip dari laman resmi PT Sido Muncul, Adib juga tercatat sebagai Komisaris Independen PT Sido Muncul. Ia menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 31 Maret 2011. Adib lahir pada tahun 1974 atau yang saat ini telah berusia 47 tahun. Dan setelah Dr. Adib ditetapkan sebagai Ketua Umum PBID, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia atau PDSRKI mengirimkan surat protes atas sanksi pemecatan kepada Dr. Terawan. Pemecatan Dr. Terawan dianggap akan berdampak pada suasana yang tidak kondusif di antara anggota. Dalam surat resmi PDSRKI tertanggal 25 Maret 2022, mereka meminta Ketua PBID untuk memberikan penjelasan secara terbuka bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata cara penyampaian keputusan tersebut. Sementara di tempat terpisah, pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI secara permanen dinilai tidak sah oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Bahkan, bukan tanpa alasan Sufmi Dasko menyebut pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI tidak sah alias ilegal. Menurutnya mereka yang membacakan keputusan majelis tentang pemecatan Dr. Terawan di Muktamar IDI di Aceh tidak sah karena sudah demisioner. Ini sangat bahaya bagi dunia kedokteran, tetapi saya sudah pelajari dengan seksama soal pemecatan ini. Dan setelah saya pelajari, dapat saya nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 28 Maret 2022. Menurut Sufmi Dasko, kepengurusan PBID yang baru belum dikukuhkan. Hal itu kan masih merupakan rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran ID. Yang kedua, hasil rekom tersebut harus dieksekusi oleh PBID. Sementara pengurus yang lama sudah demisioner dan pengurus baru belum dilantik. Lalu kemudian oleh oknum ini dicolong di forum itu untuk memecat itu loh. Sehingga membuat gaduh. Padahal di situ bukan hak oknum itu untuk mengumumkan soal rekomendasi Majelis Etik Kedokteran tersebut, kata Dasko. Dasko pun meyakini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa memfasilitasi masalah tersebut dengan pengurus ID yang baru. Selain itu, Dasko juga mendorong polisi untuk menyelidiki oknum yang memicu kegaduhan yang terjadi di Muktamar. Seperti diketahui, mantan Menteri Kesehatan yang juga Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal itu dipecat tidak semata-mata karena metode cuci otak dalam penyembuhan kanker, seperti yang sempat kontroversial pada beberapa tahun yang lalu. Namun, vaksin Nusantara yang dikembangkan juga menjadi salah satu penyebabnya. Keputusan pemecatan ini merupakan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEKID berdasarkan surat edaran berkop surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Pusat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang diterima oleh tribunnews.com berisi tentang penyampaian hasil keputusan MKEK tentang Dr. Terawan Agus Putranto SPRAD. Surat itu bertuliskan Jakarta 8 Februari 2022 bernomor 0280-PB-MKMK-02-2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum PBID berisi mengenai hasil keputusan MKEK setelah rapat pleno MKEK Pusat IDI pada 8 Februari 2022. Adapun rapat itu mempertimbangkan rapat koordinasi MKEK Pusat IDI bersama MKEK IDI, wilayah dan juga Dewan Etik Perhimpunan pada 29 sampai 30 Januari 2022, khususnya pada sesi Dr. Terawan. Di poin kedua, MKEK Pusat IDI meminta kepada Ketua PBID segera melakukan penegakan keputusan MKEK berupa pemecatan tetap sebagai anggota IDI. Dan tertulis di dalamnya hal itu dikarenakan Dr. Terawan dinilai melakukan pelanggaran etik berat atau serious ethical misconduct, serta tidak melakukan itikat baik sepanjang tahun 2018 sampai 2022.